Panjenengan semua sahabat-sahabat pejuang, pertanyaannya, panjenengan sudah nabung apa? Hafalan Al-Quran apakah sudah nabung? Menjadi hamba Allah, masuk surganya Allah itu disebut himmatul ulya, cita-cita yang kuat. Kita kalau ingin masuk surga tanpa punya cita-cita, kita mau melakukan ibadah tanpa cita-cita, maka kita akan menjadi orang yang malas untuk beribadah. Satu contoh, saya pernah membaca artikel, ini kisah nyata, di Surabaya itu ada seorang ibu namanya Ibu Muslimah. Ibu Muslimah ini, teman-teman, pekerjaannya itu pemulung. Ngerti ya, pemulung itu tukang ambil plastik, rosokan, bahasa Jawa nih. Rosokan itu satu hari dia penghasilannya 25.000. Tapi dia punya himmah, dia punya cita-cita ingin melakukan ibadah kurban. Masa aku wong melarat, masa aku wong ra duwe duit, masa sih seumur hidup kok gak pernah melakukan ibadah kurban. Saya harus beli kambing. Walaupun tidak setiap tahun minimal satu umur saya harus bisa beli kambing untuk ibadah kurban. Teman-teman Ibu Muslimah ini langsung ke belakang rumah motong bambu. Bahasa Jawa ini ngetok pring, motong bambu. Bambu ini dibagi setiap ruas dikasih lubang. Setiap ruasnya dikasih lubang, dikasih bolongan, terus dibawa pulang. Ditanya sama tetangga kanan kiri, Ibu Muslimah, lah kok bambu sakmu dawane gawe apa? Iya, ini mau buat tabungan. Lah, ingin apa? Saya ingin beli kambing untuk buat korban. Lah, nek nyelengi berapa? Yuk nabungnya berapa? Kalau saya mulung dapat 25.000 ya saya simpen 2.000. Kalau saya dapatnya 15.000 ya saya tabung 1.000. Tetangga kanan kiri itu matur ngomong, yuk nabung kok 2.000. Kapan oleh wedhus? Kapan bisa beli kambingnya? Teman-teman, akhirnya tiap hari Ibu Muslimah ini memasukkan ke dalam tabungan 2.000, 2.000, 1.000. 2 tahun bambu ini dibelah. Setelah dibelah ternyata dihitung dapat alhamdulillah 1.750.000. Bisa diberikan kambing walaupun tidak terlalu besar tapi sudah sah dilakukan untuk ibadah kurban. Tetangganya yang ngomong kapan 1.000, 2.000, kapan bisa beli buat kambing, sampai saya kira ini suatu bodoh saya kenal. Himmatul rijal tuhdi mujibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya punya teman orang Tasikmalaya, hidupnya di Bandung. Ini juga kisah nyata. Suatu saat tahun 2012, teman saya Mas Galunggung ini, dia ke kantor Kemenang. Di kantor Kemenang itu ketemu orang yang pangapunten, sarungnya itu ngepir. Ngepir itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Ngepir itu bahasa Banyuwangi, Linden itu bahasa Tuban di Surabaya. Saya ini daftar haji. Loh, Pak Bambang di kantor Kemenang daftar haji? Iya Mas. Pekerjaan Pak Bambang apa? Saya tukang becak Mas. Bagaimana mungkin Bapak tukang becak bisa daftar haji? Ini tahun 2012 Mas, 14 tahun Mas, hati ini sudah terpikat, sudah rindu ingin ke Baitullah. 14 tahun Mas, saya ini kangen sama Baitullah, sama Ka'bah. Saya ingin segera menyempurnakan iman saya, Islam saya. Saya nabung Mas. Kalau saya yang becak dapat 50.000, saya tabung 10.000. Kalau saya yang becak dapat 30.000, saya nabung 5.000. 14 tahun Mas, tabungan ini saya buka, ternyata dapat 20 juta. Alhamdulillah, ini dapat 1 porsi untuk naik haji. Tapi ini nanti pelunasannya bagaimana saya juga nggak tahu Mas. Mas Galunggung karena tersentuh mengatakan, Pak Bambang jangan khawatir, untuk pelunasan saya yang tanggung jawab, hari ini saya lunasi. Himmatul rijal tuhdi mujibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Sahabat-sahabat pejuang, tahun 2009 pondok saya itu kedatangan tamu istimewa. Siapa? 3 anak tunanetra yang jalan itu runtung-runtung. Runtung-runtung itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Ya bergandengan, bergandengan itu ini. Runtung-runtung itu bergandengan, yang satu depan, belakang itu runtung-runtung. Apa? Berbaris itu kan tidak. Ya kan runtung-runtung bahaya.
sowan. Tunggu. Pak Kiai kami mau sowan. Loh, enten nopo Kang? Enten nopo? Begini Pak Kiai, kami bertiga ini ingin mondok di tempatnya Pak Kiai, di pesantrennya Pak Kiai. Saya kaget. Mas, dalem Pak Kiai. Ini tempat sholatnya agak jauh. Kamar mandinya, toiletnya agak jauh. Tempat ngajinya juga agak jauh. Ini asramanya lantai 2. Ini kalau kalian mondok di sini, apa nggak ngerepotkan teman-temannya, ganggu teman-teman? Pun Pak Kiai kata salah satunya. Beri kami kesempatan 3 hari Pak Kiai. Kalau 3 hari ini kami bisa mandiri, ke tempat sholat belajar sendiri, ke kamar mandi sendiri, ke asrama sendiri, pun Pak Kiai terima. Tapi kalau kami selama 3 hari tidak bisa mandiri, ditolak nggak apa-apa. Tak beri kesempatan, saya beri kasih kesempatan 3 hari, alhamdulillah misalkan mereka bisa mandiri. Tak tanya, ini kok mau mondok, mau apa? Ingin menghafalkan Quran Pak Kiai. Loh, menghafalkan Quran? Iya. Alasannya, Pak Kiai, saya itu tunanetra. Kami bertiga tunanetra. Paling banter seandainya kerja, paling banter itu ya, paling banter jadi tukang pijat. Kami ingin membanggakan kedua orang tua kami, Pak Kiai. Nah terus, ya sudah, panjenengan terima mon, kami terima Bapak Ibu. Kami terima setiap hari anak tunanetra 3 ini nabung sama saya. Hafalan kadang 4 ayat, kadang 12 ayat, kadang 4 ayat, kadang 12 ayat. Alhamdulillah 6 tahun setengah, yang 2 selesai hafid Quran. Yang 1 diterima di salah satu pondok pesantren Bait Quran yang diasuh oleh Dr. Quraisyihab di Tangerang. Alhamdulillah sekarang sudah ngasuh pondok pesantren di Bandung. Yang 1 punya pondok namanya Pondok Sam'an. Sam'an itu pendengaran. Kenapa pondoknya Sam'an? Karena kiainya santri saya itu yang tunanetra, santrinya 40 itu tunanetra semua. Kemarin sowan ketika Idul Fitri kita tanya, Kang, apa Pak Kiai? Sampai tunanetra, nggih, santrinya tunanetra. Ada yang normal, ada Pak Kiai yang tukang masak sama yang bersih-bersih. Iya, yang masak sama yang bersih-bersih. Lah terus tok kiainya tunanetra, santrinya tunanetra 40. Yo tahu tabrakan kan aku. Yo sering Pak Kiai wong padha raroe ngoten. Alhamdulillah Bapak Ibu. Setelah nabung 4 ayat, 6 ayat, 12 ayat, dan sekarang punya pondok pesantren, orang tuanya sudah dimuliakan sama beliau, diberikan rumah, kemudian dikasih uang setiap bulannya. Alhamdulillah sudah bisa memuliakan orang tuanya, walaupun belum masuk surga. Pertanyaannya, panjenengan semua sahabat-sahabat pejuang, pertanyaannya, panjenengan sudah nabung apa? Hafalan Al-Quran apakah sudah nabung? Nabung uang apakah sudah? Untuk daftar haji, untuk beli korban? Semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga segera punya tabungan. Ini himmatur rijal tuhdi mujibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Terutama ini cita-cita himmatul ulya, cita-cita akhirat. Yang kedua ada namanya himmatus sufla, cita-cita. Rumahnya Ponorogo itu cantik, pengertian baik, itu bermimpi, mimpi ini seakan-akan nyata, mimpi ini seakan-akan nyata. Dalam mimpinya itu beliau seakan-akan diberi jubah warna hijau sama Pak Kiai, kemudian disuruh ngasihkan saya. Sepertinya apa? Habis subuh santriwati Ponorogo ini sowan sama Pak Kiai. Pak Kiai didalu kula nyimpi kados-kados nyoto. Iki napa nduk, jenengan maringi kula jubah Pak Kiai, panjenengan memberi saya jubah warnanya hijau. Oh, kalau jubah itu artinya jodoh nduk. Ya terus piye? Panjenengan merintahke kula maringi Pak Toha. Oh, lah nek ngono Pak Toha itu jodohmu nduk. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Berarti Pak Toha itu jodoh munduk. Dan mumpung ini liburan, segera ke Bojonegoro, ceritakan mimpimu, mintalah untuk dilamar. Teman-teman, betul liburan datang, cerita mimpinya diceritakan, Pak tolong estu kula niku jenengan lamar. Saya kan kasihan loh. Ada wanita cantik, baik, ingin dilamar, saya kan kasihan, akhirnya ya tak nikah gitu. Nah ini setelah Qabil tu nikah wa tazwijah, ini malam pertamanya. Malam pertama jam 7:30 malam.